welcome back to our YouTube channel di Gis Daily edisi Jelajah Horor. Kali ini Gis akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh narasumber kita pada saat mendaki Gunung Pangrango. Betul, dan kita akan menceritakan gimana sih kejadian-kejadian yang dialami dia selama nanjak itu. Dan katanya juga dia ngalamin kerasukan gitu ya. Jangan lupa dukung kita terus biar kita makin semangat buat bikin video. Dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita di Gis Daily Official dan follow IG kita di Gis Daily Official. Jadi cerita dari narasumber kita ini, dia mau berangkat ke Gunung Pangrango. Awalnya mau menaik gunung itu bareng temennya. Nah tapi karena si temennya ini ada suatu pantangan, dan dimana bulan itu adalah bulan 1 Suro, bulan 10 kalau nggak salah. Jadi si temennya ini tadi nggak ikut. Oh, nah, jadi dia membatalkan ya. Iya, padahal dia udah mau siap-siap udah pergi. mau siap-siap. Gitu. Terus? Dan pada akhirnya karena si temennya ini nggak enak sama temen yang lainnya, emang udah fix menaik, akhirnya ya udah deh tetap naik gunung gitu bareng temennya. Berangkatlah mereka dari Jakarta sore dan nyampe ke Cibodas malam. Ya udah, mereka nyampe lah di Cibodas, di base camp. Malam mereka langsung istirahat. Besok paginya ya mereka mengurus peralatan yang akan mereka gunakan pada saat naik gunung, mengurus simaksi, dan berangkatlah mereka mendaki gunung pada hari itu. Memang perjalanan naiknya aman-aman aja, cuman ya memang dari keganjilan itu emang muncul. Ya nggak heran sih, namanya di gunung ya, walaupun dia siang, malam, pagi itu sama aja gitu. Kalau memang buat orang yang sensitif, kebetulan narasumber kita sensitif, tapi dia nggak bisa ngeliat gitu. Dan setelah perjalanan naiknya itu, narasumber kita itu ngeliat ada sesajen di pohon besar. Kemungkinan memang kalau di daerah-daerah Cibodas ya masih kental sama larangan-larangan yang ada di gunung tersebut. Jadi mungkin dari pihak desanya ini nih, pihak warga-warga gunung ini masih natin apa kata orang dulu, buyut-buyutnya mereka yang sering lakukan di gunung itu. Iya, betul. Kemungkinan ya, bangun dia summit memang nggak ada masalah apa-apa, cuman masih banyak keganjilan-keganjilan yang dia rasain. Karena memang dia orangnya diem, ada yang dia utarain, jadi kayak dia bawa santai, dia bawa ketawa, dia bawa bercanda, cuman ngerasa ya gue begini, memang adanya gue tuh kayak gini di gunung, gue ngerasain itu, gue ngerasain keanehan, tapi gue nggak pernah langsung ngomongin itu secara langsung lah sama temen-temen yang lain. Narasumber kita itu naik ke atas gunung, puncak. Di puncak itu dia sempat ngeliat ternyata ada makam. Cuman, iya sebentar makam. Cuman tuh tidak terlalu diperhatikan lah ya. Oh apa nih gitu. Terus temennya yang lain bilang, oh itu makam. Oh ya udah. Cuman selewatan gitu aja. Kalau nggak salah itu di Cibodas ada orang yang meninggal ya, belum ditemuin mayatnya. Jadinya dibikinlah makamnya dia di sana. Udah, mereka udah puas foto-foto, menikmati pemandangan alam di puncak pada waktu itu. Akhirnya mereka turun nih. Abis mereka turun dari puncak, salah satu teman narasumber tuh bilang, ayo cepat turun, gimana caranya sebelum maghrib kita harus udah melewati shelter air panas. Yang mana itu ada jembatan, yang mungkin buat teman-teman yang udah pernah mendaki Gunung Pangrango pasti tahu ada jembatan di situ. Ada jembatan yang kalau nggak salah itu dia jembatannya agak gelap gitu ya. Kalau sebelum maghrib itu kayak udah serem banget kali ya. Jadi memang temannya narasumberku ini bilang mungkin memang ada banyak kejadian di sana, jadinya dia memperingati yang lainnya untuk segera turun, jangan sampai stay di jembatan itu dalam keadaan malam. Nah, jadi setelah kita melewati jembatan itu, kita ngiranya sudah aman ya, karena kan memang yang di warning tuh di jembatannya itu kan. Nah, setelah si narasumber dan teman-teman ini melewati jembatan, sekiranya ada 15 menit lah ya sebelum maghrib, benar-benar sebelum maghrib itu temannya si narasumber ini melihat sosok yang lewat di pohon. Nah setelah itu temannya narasumber kita juga dia bilang ada kayak bentuknya badannya tinggi, hitam, besar di balik pohon. Terus dari sudut
ujung mata narasumber kita tuh ngeliat kok banyak banget orang yang lalu lalang, sementara mereka kan badan itu udah capek, tapi sama leadernya mereka nggak boleh berhenti, ayo harus tetap jalan, dan itu sudah memasuki waktu maghrib. Berarti ada kemungkinan si leadernya ini ya, si orang yang depannya ini, paling depan ini sudah tahu keadaan di sana seperti apa, apalagi itu udah benar-benar mau azan maghrib. Dan si narasumber dan teman-temannya udah lanjutkan lagi untuk perjalanan turun, dan tiba waktunya maghrib datang, hujan tiba-tiba turun juga. Di situ pun mulailah kejadian-kejadian yang menyeramkan. Jadi yang tadi Ica dan Gita ceritain itu salah satu pengalaman horor gue, yang dimana gue pergi ke Gunung Pangrango. Puncaknya pas gue mau turun ke base camp. Waktu itu sekitar pukul 6:30-an. Kondisinya itu lagi rintik-rintik hujan. Mau nggak mau kita harus tetap turun kan. Jadi kita memutuskan untuk pakai jas hujan. Udah malam, mau nggak mau kita pakai senter, dan gue sama beberapa teman gue itu nggak punya senter yang kalau kecil gitu kan. Mau nggak mau gue dan yang lain pakai handphone buat nyinari jalan. Di situ pos yang batuan gitu, gue udah ngerasa hawa gue tuh udah nggak enak. Gue ngerasa kayak ada yang nunggu gue di bawah, tapi gue nggak tahu itu apaan. Dan gue juga ngerasa gue kayak nggak mau turun ke bawah. Gue tetap, tapi mau tidak mau kan gue harus pulang ya. Gue jalan sama anak-anak yang lain. Gue gandeng temen gue karena gue paling takut namanya turun gunung itu malam. Dan gue kalau turun pasti ada aja kaki yang kenapa-kenapa gitu kan. Dan benerlah kejadian pas gue lagi di jembatan kayu. Kalau yang udah pernah ke Gunung Pangrango pasti tahu kok. Sampailah gue jembatan yang kayu. Di situ gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin, ada yang seliweran, dan gue nggak tahu tuh ngerasain kaki kayak ada yang megang. Jadi pikiran gue, yaudah kaki gue biarin aja deh gitu, sambil jalan kan. Sambil gue bilang ke temen gue, kak kaki aku sakit. Yang nonton gue kan, kak kaki aku sakit, boleh bentar enggak? Oh boleh. Nah teman gue ini, oh boleh, bentar ya kak, aku giniin kaki aku dulu. Iya, emang kenapa kakinya? Kekelincir? Enggak sih, tapi kok pergelangan kaki aku kok kayak sakit ya, digoyang-goyanginnya kak. Mau istirahat dulu nggak? Mau duduk dulu nggak? Enggak kak, itu udah kemalaman. Dan itu posisinya gue cuman bertiga aja. Yang satu cewek, yang satu cowok. Mau lanjut perjalanan nggak? Iya, tapi aku tuntun ya. Nah dia nuntun gue tuh kayak ngedeket anak kecil yang kayak gak mau kehilangan induknya. Kuat ke jalannya tak? Kuat, ayo tahan. Tapi kayak ditarik gitu jadinya. Terus gue bilang ke dia, kak kok aku pengen nangis ya? Kenapa? Jangan aneh-aneh Besin. Enggak, kok di sebelah kayak ada yang manggil ketawa-tawa nggak? Udah jangan aneh-aneh, udah lurus pandangan kita. Kalau lurus aku kayak ngeliat ada yang ngeliatin aku. Ya udah lu nunduk aja deh. Jadi gue tuh posisi jalan gue tuh nunduk karena saking takutnya gue nggak mau ngeliat kanan kiri. Itu sambil jalan gue ada lebih ngerasain rasa ketakutan. Gue ngerasain yang namanya gue nggak mau pulang. Gue bilang, kak kok kayak ada yang nunggu aku di bawah ya? Jangan mikir yang macam-macam ya Sin. Perasaan campur aduk di pikiran gue, terus-terusan muter di kepala. Dalam hati gue bilang, itu siapa ya? Itu siapa ya di bawah? Karena jujur aja gue ngeliat kayak ada sosok orang tua bungkuk
dia kayak pakai kupluk tapi kayak nunduk begini, entah itu di bawah banget atau memang setelah yang tadi gue bilang cewek ada teriak-teriak. Di situ gue terus kan bilang ke temen gue, kak aku mau nangis, kak aku takut, kak aku beneran takut kak. Dalam hati tuh gue mikir, gue bisa pulang nggak ya? Itu posisinya kaki lagi sakit, udah malam, ngerasain takut yang berlebihan kan ya. Gue bilang ke temen gue, kak aku takut, kak aku beneran takut kak, aku nggak mau. Temen gue terus, jangan mikir yang aneh-aneh ta, jangan mikir yang aneh-aneh ta. Kak aku mau nangis, aku nggak tahu ini perasaan apa di dada, kok nyesek banget ya, kok rasanya sedih, bawaan gue tuh pengen nangis aja sepanjang jalan. Dan itu masih jam 7-an gitu, kayak waktu tuh kayak lama banget di atas. Gue bilang lagi kan, kak jangan lepas ya. Iya gue gak akan ngelepasin lo kok. Itu tangan temen gue tuh kenceng banget, gue ngerasain dia kayak narik kayak anak kecil gimana gitu. Tetep yang dia nguatin gue, tak baca-baca ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya tak. Gue udah kayak diem, nggak tahu mau harus ngomong kayak gimana. Pikiran sama dada gue bilang, gue nggak mau turun. Itu ada yang nunggu gue di bawah, nggak tahu siapa nunggu gue. Tetep terus-terusan gue ulang, kak takut, nangis, serem, aku mau nangis, jangan, pokoknya jangan sampai lo nangis. Akhirnya kan gue masih ngerasa takut, gue masih ngerasa pengen stay di atas, gue merasa masih ada yang nungguin gue. Dan sampai ada di posisi yang jalan itu pohon tuh kayak rindang seperti ini, dan gue kayak ngeliat sosok yang tadi gue bilang kakek-kakek tua, dia agak bongkok, entah dia lagi megang apa, tapi dia memang kayak nunggu gue gitu. Gue takut sama sosok ini, gue penasaran sama sosok ini, kenapa dia ngikutin gue, kenapa dia, lebih tepatnya bukan ngikutin, kayak dia nunggu gue di bawah, dia nunggu gue sampai di bawah, bener-bener di bawah. Dia kayak lagi nunggu, sini kamu datang ke saya. Gue ngerasa seperti itu, makanya gue nggak mau turun, karena gue beneran kayak rasa ditungguin gitu sama sosok ini di bawah. Tapi lagi-lagi temen gue narik gue, ayo pokoknya kita pulang. Dan alhamdulillahnya gue sampailah di pos yang si Maxi, yang memang itu rame banget. Gue udah ngerasa tenang, gue udah ngerasa kakek-kakek itu udah nggak ada. Tapi ternyata gue salah. Sampai di base camp, gue masih merasakan rasa ketakutan dan kekhawatiran gue. Gue menghubungi Ica. Gue pengen tahu apakah sosok ini ngikutin gue turun atau enggak. Karena teman gue ini pernah ngerasain kayak batin saat gue di gunung yang lain juga. Jadi pas di gunung ini pun dia ngerasa kalau gue kenapa-napa juga. Jadi gue sama dia tuh kayak entah itu ada ikatan batin, itu sama-sama merasakannya. Gue berpikir apakah ini ada hubungannya sama larangan dia untuk tidak pergi karena bulan Syuro. Dan disitu memang ternyata Ica lagi nunggu gue. Gue kontak dia, gue bilang, Ca, gue tadi ngerasain takut, kira-kira masih ada yang ngikutin gue nggak ya? Ica bilang ke gue, coba lo kirim foto. Gue kirim lah foto ke dia. Saat itu Ica bilang, tak, lo baca ini ya, lo pesan air anget, teh, terus lo bacain surat ini, lo bacain surat itu. Dan gue langsung lah baca doa yang Ica bilang. Alhamdulillahnya gue ngerasa tenang, gue ngerasa udah nggak senyesek tadi pas di atas. Sampai akhirnya teman-teman gue yang lain udah pada nyampe di base camp.
kita memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Pas di mobil gue ngerasa perut gue udah mulai mual. Gue mikirnya hanya karena sakit, mungkin masuk angin ya, karena tadi kayak hujanan juga, terus kecapean. Gue memutuskan untuk tidur di mobil, tapi di situ gue tiba-tiba ngerasa kok kayak ada yang beda lagi ya, ada apa ya sama gue. Dan ternyata teman gue bilang kalau gue tuh kesurupan di mobil, gue muntah-muntah di mobil dan gue ketawa-ketawa di mobil. Gue diceritain sama temen gue untuk katanya ada yang ngikutin cewek itu masih di mobil. Dibantuin lah sama si admin sana kan, ditolongin dibacain untuk ngilangin yang mungkin ada yang ngikut dari sana kan. Di situ setelah ditolongin sama adminnya, gue mikir oh udah hilang kali ya. Tapi tetap aja pikiran gue kayak masih ada yang ngeganjel sedikit gitu ya. Gue memutuskan untuk istirahat lagi di mobil, tibalah di Jakarta. Gue langsung pulang ke rumah yang gue mikirnya udah gak kenapa-napa. Setelah beberapa hari bokap gue pulang ke rumah dan posisinya itu gue lagi di kantor, gue lagi gak di rumah. Bokap gue ngehubungin gue bilang, entah jangan deh main-main ke gunung lagi, kalau kerjaannya pulang dari gunung tuh selalu bawa yang aneh-aneh. Gue bingung di situ, apaan ya? Apa yang ngikutin gue masih ada? Jadi memang narasumber yang tadi kita bilang ternyata kan Sinta ya. Dan kita terusin ya, tadi kalau nggak salah Sinta bilang dia kesurupan di mobil. Oke, gue ceritain pas versi gue ya. Jadi memang setelah dia turun dari base camp ini, dia langsung nelfon gue. Dia bilang kayak gini, Cak, kenapa ya? Kok gue di sini kayak gini ya? Kayak gini gimana? Dia ceritain tentang ketakutannya dia di sana. Terus gue cuma jawab ya udah, lo bikin air teh aja, air hangat atau apa gitu, lo bacain surat-surat yang gue kasih. Dan setelahnya memang dia juga sempat bilang gue abis ini mau langsung balik ke Jakarta. Dan nggak lama itu, sekitar sejam kemudian lah, pokoknya dia kalau nggak salah itu udah malam lah, gue dapet telepon kalau nggak salah 2 panggilan tak terjawab dari Kaneng. Dan ketiga kalinya dia telepon, gue angkat. Gue bilang, kenapa kak? Ini loh Sinta, dia kerasukan, dia ketawa, dia nangis-nangis, nggak tahu kenapa. Ya kak, duka nggak bisa ngapa-ngapain nih kak, soalnya aku lagi sakit, terus ini juga lagi muntah darah, nggak tahu kenapa. Terus dari suaranya si Kaneng itu kayak ngerasa, Kaneng itu kayak shock, kenapa Ica, kenapa gitu. Memang kan Kaneng ini orang yang care banget sama gue, jadi pas gue ngabarin kayak gitu, dia jadi kayak langsung, kenapa Cak, kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya posisinya udah kayak gini. Gue juga mikirnya ini kenapa, apa karena gue keracunan makanan atau apa, gue nggak tahu. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu gue dirawat hampir 4 hari. Dan dalam 4 hari itu kalau nggak salah hari ketiga itu gue ditengokin sama Sinta, lalu sama Kak Uni. Di situ memang posisinya gue ngeliat Sinta tuh kayak beda, jadi dari hawa-hawanya tuh kayak ini anak serem banget gitu kan. Gue bilang sama Sinta, tak, coba deh gini deh, lu ntar pulang gini deh. Gue nyuruh dia buat baca-baca lagi, buat minum air bacaan gitu. Di situ memang gue ngeliat sosok yang ngikutin Sinta itu, perempuan. Sosoknya perempuan ini nggak ngedeket sih pas di ruangan kamar gue ya, bangsal gue ya, nggak ngedeket, cuman hawanya gue tahu nih ini cewek ngikutin gue. Gue lihat dari sana, memang gue yang karena posisi gue lagi sakit kayak, jadi kayak gue lihat tapi gue yang nggak fokus, ngerti nggak? Akhirnya gue skip, mereka izin pulang, udah pulang, akhirnya gue tidur kalau nggak salah ya, itu sekitaran jam 10-an. Jam 10-an itu kalau nggak salah susternya itu ngecek
si pasien ini harus ganti obat infusan itu kalau nggak salah. Nah, ketika gue bangun itu gue batuk-batuk, gak tahu kenapa tiba-tiba batuk-batuk lagi. Susternya bilang minum ya, diminum dulu ini airnya, air putih diminum, tapi gue bukan yang malah reda, malah makin batuk. Itu kayak tenggorokan gue tuh kayak gatal banget, kayak ada sesuatu tapi gue nggak tahu apa. Ketika gue coba buat ngeluarin, gue ngerinya ada reak yang tebel atau apa, gue nggak tahu ya. Akhirnya gue coba keluarin, ternyata tuh rasanya ada di dalam tenggorokan. Kan kalau reak itu kan licin gitu kan, ini tuh kayak kasar. Akhirnya gue coba masukin tangan gue ke dalam mulut sampai ke tenggorokan, gue tarik, ternyata panjang banget. Di situ masih ada susternya yang sambil megang ini gue yang dikeluarin gitu. Tapi dia langsung kayak ketakutan. Si susternya ini tuh ketakutan. Dia langsung kayak astagfirullah, sampai nyebut susternya itu. Ya Allah, susternya sampai kayak gitu. Terus gue kayak nangis, bukan nangis yang sakit, bukan kayak nangis abis ke lolo, dan itu tuh kayak ngeluarin air mata kan, bukan karena nangis. Sabar ya. Terus sama susternya dikasih minum lagi. Terus dibilang, kamu buat bacaan, kayaknya ini kamu bukan sakit yang kayak gimana yang medis, yang kelihatan ada medisnya. Si susternya itu bilang kayak gitu. Gue juga, maksudnya gue juga nggak kaget, bukan nggak kaget, ini memang ada apa-apanya gitu. Setelah gue ketemu Sinta ini, oh si cewek ini gitu, ternyata memang ada yang aneh, bukan dari penyakit gue gitu.